aku pengen nanya juga nih Kak Irma. Hmm. Kadang ngelihat orang sukses itu kan, wah menyenangkan sekali, aku pengen ada di posisi itu. Tapi ketika kita mau memulai proses untuk menuju sukses itu, kadang kita takut merasa gagal, takut dinilai apalah sama orang lain. Bagaimana sih atau apa kiat-kiatnya untuk menghindari rasa takut itu? Ya, yang pasti begini, setiap apa yang kita pikirkan itu nanti akan berpengaruh sama emosi dan perilaku. Jadi ketika kita mulai berpikir kita tidak bisa, kita pasti gagal, itu pasti secara emosi jadi negatif. Nah, ketika emosi kita jadi negatif, itu akan mendorong perilaku juga menjadi menunda gitu. Jadi ya udah, karena semua itu pusatnya di otak kan gitu. Nah, kalau misalnya kita sendiri merasa saya coba, saya yakin saya pasti bisa, dia seperti menolong dirinya sendiri untuk bisa meraih yang namanya tujuan hidup. Nah, makanya kan kenapa ada yang quarter life crisis ya. Jadi krisis seperempat abad gitu ya. Jadi umur-umur 25 sampai 30 itu banyak sekali yang mulai galau kan. Jadi galaunya banyak hal gitu. Jadi mulai mempertanyakan tujuan hidupnya buat apa. Lalu kemudian kalau lihat orang lain, teman lain udah nikah, udah punya anak, dianya jadi stres sendiri. Padahal dia sebenarnya belum mau untuk menikah di usia itu misalnya. Atau ada orang lain, atau sekarang dia kerja, tapi dia sebenarnya nggak nyaman sama kerjaannya gitu. Jadi bukan passionnya. Jadi memang sekarang balik lagi, kalau kitanya berpikir bahwa kita gagal, kita nggak mau dan kita nggak bisa seperti orang yang kita ingin jadi apa ya kita contoh gitu kan, ya udah pasti kita nggak akan jalan, kita pasti akan tetap berada di tempat, nggak mau maju, mau nyoba aja berat. Nah ya pasti kegagalan itu pasti akan lebih berpotensi terjadi. Ibarat kata gagal sebelum berperang ya. Betul. Karena it's all about your mind, otak kita, pikiran kita yang mengontrol. Jadi sebaiknya kita memberikan sugesti-sugesti positif juga untuk diri kita, supaya apapun yang kita jalani juga bisa kita pandang positif. Betul. Ya. Dan semoga hasilnya juga positif. Betul. Makanya kenapa kita tuh penting banget untuk ngajak ngobrol diri sendiri ya. Jadi kita mungkin karena kebiasaan sejak kecil itu budayanya adalah mencintai orang lain ya. Kemudian coba deh Cynthia, lagu yang masih kecil inget nggak yang satu-satu aku sayang ibu, dua-dua. Nah itu nggak ada konteks saya mencintai diri sendiri. Jadi waktu kecil kita ternyata terbiasa dengan lagu-lagu untuk lebih banyak ngasih orang lain. Ternyata ke diri sendiri kita kurang. Nah, jadi gimana kita mau tahu mengenai apa sih yang kuat dari diri saya, apa sih yang kurang, apa sih potensi saya, itu kurang gitu. Maka kenapa ya aku sih selalu ngajak parents yang di rumah, yang terutama yang parents milenial ya, anak-anak yang sekarang umur setahun 2 tahun, yaitu sekarang dari kecil anak-anaknya harus diajarkan bagaimana anak ini mencintai dirinya dulu. Sehingga ketika dia besar, dia nggak akan membuli dirinya sendiri juga. Kan banyak banget yang sekarang mau sukses, mau kaya, tapi penuh dengan penderitaan yang dia expose. Nah gitu. Jadi yang harus dilakukan memang adalah bagaimana dia tahu tentang dirinya, kualitasnya apa yang dia miliki, lalu nanti dilengkapi tuh dengan soft skill, dengan hard skillnya ya, mampu nggak, lalu kemudian kalau gagal ya nggak apa-apa, coba lagi gitu. Nah itu sebenarnya konteks yang harus dipahami keluarga masa kini yang anaknya masih kecil-kecil nih gitu, supaya nggak jadi orang dewasa yang seperti sekarang gitu ya. Yang kan sekarang ini ya, iya, banyak yang quarter life crisis tadi. Bener. Jadi itu sebenarnya bukan gangguan kejiwaan sih sebenarnya, tapi lebih kepada ya udah gue tuh bingung aja ya mau ngapain ya sekarang gitu. Nah itu karena memang fondasi karakter awalnya bisa jadi nggak kuat. Lalu kemudian dari sisi pengasuhan juga mungkin ada momen-momen di mana dia banyak kehilangan figur, sehingga di masa dia dewasa umur 20-an dia menjadi nggak jejak gitu. Padahal proses mencari jati diri atau identitas diri itu harusnya terjadi pada saat dia remaja umur 12 sampai umur 18. Nah harusnya umur 20 tahun ke atas, ketika dia dewasa muda, dia udah tahu dia maunya apa gitu. Jadi memang perlu sekali bagi kitanya sih sekarang nih teman-teman sobat BKKBN, sobat dengarkan gitu ya. Jadi yang paling penting adalah cek and recheck kualitas diri aja. Lalu kemudian
kalau kita memang ingin maju seperti si A ya, kita nggak akan mungkin bisa benar-benar mereplika kehidupannya dia. Iya. Tapi beberapa hal penting dari kehidupannya si dia itu yang sukses, itu bisa kita realisasikan sebenarnya. Jadi usia sekian sudah punya bisnis, sudah punya startup, lalu kemudian kalau gagal, ya coba lagi, nggak mungkin satu kali coba nggak ada deh, semua perlu proses gitu. Dan yang sangat penting juga yang tadi Kak Irma bilang ya, self love, Self bagaimana love. kita mencintai diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Betul. Kita harus berani untuk memahami diri sendiri dan menerima diri sendiri. Baru kita bisa Penting. move on ya. Betul sekali. Nah Kak, aku juga pengen nanya nih soal fenomena yang sangat-sangat viral belakangan ini. Banyak sekali anak-anak remaja yang sepertinya tidak menghargai guru, bahkan ada video yang orang anak remaja berantem dengan gurunya, kemudian tidak menghargai orang tua, bahkan tidak menghargai orang lain yang tidak mereka kenal. Kenapa sih bisa timbul fenomena seperti ini dan apa cara-caranya untuk hal seperti ini bisa berhenti? Oke, kalau kita bilang kita harus memutus, itu kan berarti harus dari kita, ya kan? Maka ketika itu terjadi, kita tidak memberikan respon lebih terhadap itu. Artinya gini, kalau misalnya kita tahu nih, kita lihat, ya sudah kita nggak perlu untuk kita abaikan saja. Jadi nggak usah kita terlibat secara emosional ya. Karena itu justru kadang-kadang jadi bumerang kita sendiri. Kita tahu ini salah ya sudah, kita skip ya. Kemudian itu jadi pelajaran buat kita. Jadi kita tidak lakukan. Lalu kemudian juga yang paling penting adalah mengedukasi diri sendiri bagaimana sih secara digitalisme ini. Makanya kenapa ada yang namanya literasi digital. Ada yang namanya digital quotient, kecerdasan digital gitu. Jadi bagaimana seseorang itu mampu untuk memberikan respon yang tepat, lalu kemudian berkegiatan yang tepat terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan digital. Nah, balik lagi juga terkait di mana seseorang ini berada, di mana dia diasuh, di mana dia bergaul. Jadi kalau dia berada di lingkungan yang positif, tentu akan mempengaruhi perilaku dia, terutama yang terkait dengan digitalisme, gitu ya. Jadi, oh dia tahu nih ini salah, ya udah kalau salah ya nggak harus diikutin gitu. Nah kemudian ketika kita tahu kemudian itu sebenarnya salah, semua orang memberikan respon, si pelaku itu punya kecenderungan mengulang kembali. Iya. Jadi memperkuat perilaku dia karena dia tahu oh ya dia pernah melakukan hal tersebut lalu kemudian mendapatkan respon, perhatian lebih, follower saya meningkat, ya, subscribe saya meningkat, kenapa nggak saya ulangin lagi? Toh orang Indonesia kan pemaaf, gitu loh. Jadi banyak hal yang kadang-kadang orang-orang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan kan Cynthia jadinya. Nah, padahal ternyata efeknya tuh bisa kayak bola salju kan. Makin lama makin banyak makin banyak. Nah, sekarang kenapa nggak mulai dari kitanya sendiri? Jadi istilahnya kalau kita pengen sukses, kita pengen kaya, kita lakukan yang terbaik, kemudian kita berbagi informasi-informasi mengenai pencapaian kita di sosial media yang kita miliki sehingga orang lain terinspirasi. Jadi kita mulai dari kitanya. Jadi sobat-sobat yang BKKBN yang di rumah, mulai dari diri sendiri gitu. Jadi kalau ada yang sesuatu yang negatif, abaikan saja, tidak perlu berespon secara berlebihan karena akan menguras energi. Betul, dan siapa tahu itu mindsetnya mereka juga nambah followers, ya, nambah subscribers. Gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang orang lain pikirkan. Sebelum kita ngerubah orang lain, kitanya dulu. Jadi yang paling penting sekarang, oke kita tahu itu salah, sekarang saya jadikan itu pelajaran, saya ingin memberikan dampak positif. Gitu sih. Intinya, Sobat BKKBN dimulai dari diri sendiri. Betul. Nah, aku juga pengen nanya nih Kak, sekarang kan industri 4.0 banyak remaja-remaja pengen jadi YouTuber, pengen jadi beauty vlogger, tapi kadang orang tua suka memaksakan bahwa anak harus menjadi seperti apa yang orang tua inginkan. Ya.
tidak sesuai dengan passion anak pun kadang dipaksakan. Apakah hal itu baik bagi anak atau memang ada perdebatan juga di sini? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk penentuan karir di masa depan untuk masa depan anak, orang tua memang tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Beda dengan mungkin zaman dulu kali ya, karena kan mungkin wawasan kita masih terbatas ya, anak-anak sangat bergantung sekali pada orang tua zaman dulu kan. Jadi kebanyakan kalau yang di zaman dulu gitu ya, generasi yang dulu itu lebih banyak diskusi dengan orang tua yang orang tuanya sebenarnya taunya mungkin profesinya hanya itu-itu aja. Nah, kalau sekarang sebagai orang tua di milenial, sebagai orang tua masa sekarang, ya harus benar-benar juga mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai profesi atau karir-karir yang dibutuhkan di revolusi industri 4.0. Nah, kemudian sangat lebih baik lagi kalau ada diskusi karena yang akan menjalankan profesi karir itu adalah anaknya, dan kemudian anak pun juga harus juga bisa bijaksana kan. Jadi kadang orang tua memberikan masukan, si anak juga tetap harus kontrol emosinya juga, belajar untuk memahami. Jadi sobat PKKBN juga perlu tahu kadang-kadang orang tua memang ada keterbatasan pengetahuan, kemudian juga keterbatasan waktu karena sibuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi usahakan semuanya harus dengan diskusi. Lalu kemudian paparkan alasan-alasan yang konkret, kenapa sih pengen jadi makeup artist, kenapa pengen jadi beauty vlogger, kenapa ingin jadi musisi, kenapa ingin jadi ini itu. Nah, itu perlu untuk konkretnya seperti apa. Lalu balik lagi ke perasaan gitu. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu yang betul-betul saya senangi, yang saya sudah tahu gambarannya, itu akan lebih mudah. Tapi kalau dipaksakan sesuatu yang saya belum tahu, yang saya tidak mengerti, tentu saya menjalankannya juga akan lebih sulit. Nah, itu sebetulnya dialog seperti itu dengan orang tua di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, mudah-mudahan bisa mencapai jalan tengah gitu. Misalnya nggak apa-apa kamu mau jadi musisi, tapi musisi yang praktisi ekonomi, bisa nggak? Double job. Double job. Jadi mengapa tidak ya? Terus kemudian kamu pengen jadi desainer, oh boleh aja. Tapi untuk knowledge yang lain mungkin dengan kursus yang terkait dengan finansial mungkin. Jadi zaman sekarang nggak ada yang nggak mungkin sih. Jadi selama mau belajar, orang tuanya juga belajar memahami, tentu dua-duanya akan mencapai dinamika keluarga yang lebih positif. Baik, Gitu. dunia terus berkembang, Indonesia terus berkembang, remaja-remaja Indonesia juga terus berkembang, orang tuanya juga harus berkembang dan update terus ya. Terima kasih banyak Kak Irma sudah hadir di sini dan berbagi cerita. Dan saya yakin juga Sobat BKKBN banyak sekali memetik pesan-pesan yang sangat penting dari obrolan kita hari ini. Dan tentu saja akan ada informasi-informasi menarik lainnya di podcast BKKBN berikutnya. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Berencana itu keren!